Kemudian ada satu kisah bahwa ulaika ladzi yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah bla 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 begitu. Jadi banyak manusia menjadi penyeru hasil dari opini yang disampaikan kepada massa dari hasil bacaan amaniyil kitab, tapi mereka sendiri tidak tahu posisi dia di mana, sehingga dia sendiri juga mencari jalan kembali kepada Tuhan. Saat ada orang yang sama seperti dia, kemudian dia sendiri juga menyeru kembali kepada Tuhan, tapi mereka di antara mereka sendiri tidak tahu siapa yang mengetahui Tuhan dan siapa yang lebih dekat, apakah aku atau dia yang lebih dekat dengan Tuhan. Kan itu. Ternyata di Quran harus pasti mereka yang menyeru ataupun diseru untuk dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan, mereka sendiri juga bingung dengan jalan menuju Tuhan, sehingga bertanya kepada orang lain ternyata juga tidak kalah bingung tentang Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Tuhan? Bahkan kemudian otot-ototan menunjukkan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang sorbannya paling tebel. Kan biasanya kan begitu. Akhirnya sing kopiai paling dhuwur kan itu. Pomolo ya. Akan tapi mengharapkan rahmatnya yang diperoleh azab. Sedang orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Tuhan, orang yang sering memperdebatkan ayat-ayat Tuhan, apalagi tinggi lomba ki unini Quran ya, innaladzi yujadiluna fi ayatillah bi ghairi sultan. Saat orang-orang memperdebatkan tentang kitab dan ayat-ayat, memperdebatkan ayat-ayat Tuhan, membicarakan tentang Allah tanpa adanya sultan, tanpa adanya yang mutlak berwenang ada di antara mereka, dipastikan bahwa orang yang berdebat yang tidak ada sultan di antara mereka, karena sultan tidak sampai kepada mereka, sehingga ayat hanya ditafsir dikira-kira sesuai asumsi-asumsi dan opini mereka. Itu mutlak hanya menunjukkan bahwa mereka hanyalah menginginkan kebesaran dan pujian serta memperoleh kehormatan dunia, akan tapi sama sekali tidak akan pernah memperolehnya dan mencapainya. Ayatnya begitu. Perdebatan tanpa adanya sultan sebagai yang menang hak maksudnya, maka perdebatan itu hanya untuk keinginan seseorang untuk memperoleh kehormatan, pujian. Kembali kepada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Tadi kita berbicara al-ulama itu adalah dari kata al-ulama itu ilmu itu sendiri, ilmu untuk menunjukkan, ilmu untuk mengenal Tuhan. Al-ulama itu ilmu mengenal Tuhan, dari kata ilmu. Kemudian ilmu yang pertama, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Yang kedua, ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusia. Yang ketiga, ilmu yang menunjukkan sejatine hakikat dunia. Kemudian keempat, ilmu yang menunjukkan tujuan hidup, itu disebut al-ilm, ilmu. Berarti al-ulama adalah orang yang mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal dirinya, mengenal fitrahnya, mengenal hakikat hidup, mengetahui tentang hidup, mengetahui tentang dunia itu untuk apa, mengetahui tentang akhirat, mengetahui tentang alamat akhirat, kan gitu. Itu disebut al-ulama. Itulah disebut pewaris Nabi. Itu yang diwariskan tadi kita sudah sampaikan di depan. Jika tidak demikian, afahukmal jahiliyah, maka mereka berhukum kepada hukum jahiliyah akibat hanya opini, akibat hanya persepsi, akibat hanya tafsir. Waman ahsana minallah, yang lebih baik siapa sih, manusia atau hukumnya Allah? Hukma la yuqinun liqaumi yuqinun. Itu di dalam Maidah 50.
Makanya kun hal min syura'ika ikum yang sering Romo sampaikan kan, apakah kesepakatan opini-opini yang kalian rumuskan, kemudian kalian tafsirkan, kemudian diajarkan kepada manusia, kamu membuat bacaan dari hasil pikiran opini di antara kamu sendiri yang akan menjerumuskan manusia karena kamu katakan itu dari Tuhan kan gitu ya. Ini sekilas saja.